Belasan anggota geng motor meneror warga dengan senjata tajam di Bekasi. Mereka menutup jalan raya sambil mengacungkan senjata tajam. Sementara di Jakarta, 3 kawanan pelaku pencurian menggasak sebuah ponsel yang tertinggal di dashboard motor. Belasan anggota geng motor melakukan teror terhadap warga dengan senjata tajam di Jalan Pejuang, Bekasi Utara, Jawa Barat. Anggota geng motor yang rata-rata berusia remaja ini menutup jalan raya sambil mengacungkan senjata tajam seperti celurit, parang, dan stik golf. Ulah mereka meresahkan warga, pedagang, dan para pengendara yang melintas. Mereka diduga mencari lawan tawuran. Menurut seorang warga saat ditemui Kamis sore, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu dini hari. Minimnya patroli polisi saat malam hari membuat geng motor kerap berulah. Warga berharap polisi dapat segera menangkap mereka. 3 pelaku pencurian beraksi di kawasan Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Kamis sore. Para pelaku menggasak sebuah ponsel yang tertinggal di dashboard motor. Awalnya salah satu pelaku memarkir kendaraan di lokasi dan bergantian mengendarai motor dengan pelaku lain, sementara satu pelaku lain mengawasi situasi. Dalam hitungan ponsel korban yang diletakkan di dashboard motor digasak pelaku, lalu mereka kabur. Korban yang mengetahui ponselnya dicuri mencoba mengejar pelaku namun tidak berhasil. Tim Liputan CNN Indonesia. Masa dari sebuah perguruan silat menyerang pemukiman warga di Mojokerto, dan informasi ini kami rangkum dengan bentrokan antar ormas di Banyumas dan polisi membekuk 5 orang pria yang diduga pelaku curanmor di Jakarta Timur. Selengkapnya dalam Kilas Kriminal. Masa dari sebuah perguruan silat menyerang pemukiman di Kelurahan Miji, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur pada Kamis malam. Akibat dari penyerangan ini, 5 warga yang salah satu diantaranya adalah seorang ibu rumah tangga menderita luka di bagian kepala akibat pukulan. Seorang korban tak sadarkan diri dan dibawa ke RSUD Kota Mojokerto. Masa perusuh merusak 3 motor rumah warga dengan lemparan batu. Menurut warga, ratusan anggota perguruan silat tersebut tiba-tiba masuk ke pemukiman dan melakukan penyerangan. Pada saat bersamaan, sejumlah pemuda dari perguruan silat lain sedang berlatih. Bentrokan antara ormas pemuda Pancasila dengan Lowo Ireng terjadi di Desa Banteran, Banyumas, Jawa Tengah pada Selasa malam. 2 kelompok ini saling serang dengan kayu dan senjata tajam. 2 orang dari ormas Lowo Ireng dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka sabetan senjata tajam. Kamis sore, Satreskrim Polresta Banyumas mengamankan 4 orang anggota ormas dari pemuda Pancasila dan Lowo Ireng. Polisi juga menyita beberapa barang bukti berupa balok kayu dan bambu runcing serta pakaian korban yang terluka. Dari hasil pemeriksaan, bentrokan dipicu pesan hasutan yang beredar di masing-masing grup ormas. Polisi masih memburu para pelaku penganiayaan yang masih buron. 5 orang pria yang diduga pelaku curanmor di kawasan Jakarta Timur dibekuk polisi di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur pada Rabu dini hari. Dalam penangkapan yang diwarnai aksi kejar-kejaran ini, petugas sempat melepaskan tembakan ke udara lantaran para pelaku mencoba melarikan diri. Petugas yang dibantu warga sempat kesulitan hingga terjadi kejar-kejaran. Setelah tertangkap, kelima pelaku beserta kendaraan mereka langsung diamankan polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia. Polisi meringkus 4 pria karena memalak sopir truk di pintu tol Tomang, Jakarta Barat. Ulah tersangka sempat terekam kamera dan jadi viral. Di lokasi lain, akibat menghindari pengendara sepeda motor yang ugal-ugalan, sebuah truk tangki menabrak pagar pembatas jalan di Cilengsi, Kabupaten Bogor. Berikut informasinya dalam Kilas Metropolitan. Kecelakaan truk tangki pengangkut semen curah ini terjadi di pertigaan Jalan Raya Setu Medland, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor pada Jumat pagi. Sopir truk mengaku menghindari seorang pengendara sepeda motor yang melaju kencang dan ugal-ugalan. Sebelum kejadian, pengendara sepeda motor itu mendadak belok arah. Lantaran kaget, sopir truk banting setir agar tidak menabrak si pengendara sepeda motor. Akibatnya, truk menabrak pagar pembatas jalan. Pengendara sepeda motor melarikan diri. Hingga Jumat sore, truk belum dipindahkan dari lokasi kejadian. Peristiwa ini menimbulkan kemacetan. Video pemalakan yang dilakukan seorang pria terhadap sopir truk di tengah kemacetan gerbang tol Tomang, Jakarta Barat viral di media sosial.
Dalam rilisnya pada Jumat siang, Kapolsek Palmerah Kompol Dodi Abdul Rohim menyebut polisi menangkap 4 orang tersangka dan menyita uang tunai sebesar Rp251.000 diduga hasil kejahatan mereka. Para tersangka mengaku mereka sudah memalak sopir truk selama 3 bulan. Polisi meminta korban pemalakan segera melapor ke Mapolsek Palmerah. Polisi menangkap seorang pria berinisial AN karena melakukan perbuatan asusila di dalam mobil tepat di bawah jembatan penyeberangan orang halte Kuningan Madya Setiabudi, Jakarta Selatan. Tersangka ditangkap setelah E, pemilik mobil, mengetahui mobilnya viral di media sosial. Diketahui AN adalah sopir E. Saat peristiwa terjadi, AN berencana menjemput E. Video ini pertama kali diunggah oleh akun Instagram @lensaberitajakarta. Sang pemilik mobil lalu menyadari kalau mobil miliknya viral akibat video ini. Ia menghubungi Polsek Metro Setiabudi untuk menangkap pelaku. Tersangka terancam hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.